Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita masih bisa bertemu lagi dalam video tatap muka dalam pembelajaran PPKN di kelas 8 pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita masih membahas bab 2 ya. Oke, yaitu kita membahas bab 2 itu makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan nasional. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu sebagai hukum dasar, Undang-Undang sebagai hukum dasar. Nah, tata urutan peraturan perundang-undangan pertama kali diatur dalam ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1996 yang kemudian diperbaharui dengan ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Nah, di mana pasal 7 diatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut. Ya, yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ya. Terus yang ketiga, Peraturan Pemerintah. Yang keempat, Peraturan Presiden. Dan yang terakhir, Peraturan Daerah. Nah, di sini Peraturan Daerah. Peraturan daerah meliputi beberapa poin ya. Nah, pertama, peraturan daerah provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur. Terus yang kedua, peraturan daerah kabupaten atau kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau kota. Terus yang terakhir, peraturan desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Perwakilan Desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau yang lainnya, ya. Nah, dari Undang-Undang Dasar bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, ya, tapi melainkan hanya merupakan sebagai dari hukum dasar. Jadi masih ada hukum dasar yang lain, yaitu hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis tersebut jadi merupakan aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, yaitu yang biasa dikenal dengan nama konvensi. Ya, konvensi merupakan aturan pelengkap atau pengisi kekosongan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan ketatanegaraan, di mana konvensi tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan juga dengan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Terus di sini fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen. Ya. Terus Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis sebagai hukum dasar. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Nah, dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, terus kayak peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada hukum yang lebih tinggi. Ya. Nah, sini. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 ini berisi norma-norma yang dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen di atas, ya. Terus dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan atau perundang-undangan atau hierarki peraturan pemerintah di Indonesia menempati kedudukan yang paling tinggi.
Jadi Undang-Undang Dasar itu mempunyai atau menempati kedudukan yang paling tinggi. Nah, kalian bisa nanti bisa dilihat di LKS kalian ya, halaman 28, yaitu tentang fungsi daripada sebagai penentu hak dan kewajiban negara, terus aparat negara dan warga negara. Ya, nanti kalian tinggal lihat di kolom ada di halaman 28. Terus di sini makna peraturan perundang-undangan nasional. Nah, peraturan perundang-undangan nasional adalah peraturan tertulis yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang sebagai pedoman warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu ya. Terus hukum di negara kita atau negara Indonesia terdapat hukum tidak tertulis dan yang namanya hukum tertulis. Nah, keduanya berfungsi untuk mengatur warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, terus berbangsa dan bernegara. Nah, hukum tidak tertulis adalah norma dan peraturan tidak tertulis yang telah disepakati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara turun-temurun dan tidak dibuat secara resmi oleh lembaga yang berwenang. Misalnya kayak norma kesopanan, terus norma kesusilaan, dan terakhir kayak norma adat. Itu adalah salah satu hukum yang tidak tertulis, ya. Nah, di sini menurut tab nomor 3 MPR garing 2000, nah tentang tata urutan perundang-undangan di negara Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hukum dasar tertulis yang terdiri dari pembukaan 4 alinea ya. Kayak yang kemarin kita sudah bahas, ada alinea pertama, alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Terus dan pasal-pasalnya berjumlah 37 pasal. Itu Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua, ketetapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, peraturan yang dibentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bentuk peraturan yang dihasilkan oleh lembaga MPR ini berupa ketetapan atau berupa TAP ya. Jadi ketetapan MPR juga berbentuk keputusan MPR. Nah, ketetapan MPR adalah putusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar atau ke dalam majelis ya. Nah, atau seluruh warga negara RI atau rakyat Republik Indonesia. Nah, keputusan MPR adalah keputusan majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam anggota majelis. Terus yang ketiga, undang-undang. Nah, yaitu bentuk peraturan perundangan yang diadakan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar serta ketetapan MPR. Nah, lembaga yang berwenang membentuk undang-undang adalah lembaga DPR dan pemerintah atau presiden. Nah, untuk lebih jelas kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1 dan dalam pasal 20 ayat 3 ya. Dan yang terakhir yang keempat. Nah, yang keempat ini peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nah, ditetapkan oleh presiden jika negara dalam keadaan bahaya tanpa melalui persetujuan DPR. Tetapi DPR tetap mengawasi pelaksanaan Perpu tersebut. Terus yang kelima, peraturan pemerintah, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh presiden yang bertujuan untuk melaksanakan perintah undang-undang. Nah, terus yang keenam, keputusan Kepres atau keputusan presiden atau Kepres. Nah, keputusan yang dibuat oleh presiden berfungsi antara lain mengatur pelaksanaan administrasi negara dan administrasi pemerintahan. Terus yang terakhir adalah Perda atau peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini dibuat oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi daerahnya sebagai pelaksana dari peraturan di atasnya. Jadi pasti setiap daerah mempunyai peraturan-peraturan sendiri, ya. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Nah, di sini ada kata-kata ya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia. Oke? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.